Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guson sekeluargi juga saudaraku hidup semuanya. Yang saya mau tanyakan pada Guson adalah di mana dulur-dulur ini sudah ada pada kedalaman laut yang sangat dingin. Itu artinya ma'rifatullah dengan lemek ayem. Sampun ma'rifatullah duduknya dateng ayem mawon. Artinya isok melaku-melaku nyekel buntute paus, isok melaku-melaku tulinan teri nyekseni maring Allah. Gusti Allah indah seperti itu. Artinya yang dibahas Guson sedikit, tapi maknane Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas. Yang saya gambarkan ini artinya syarat mutlaknya adalah dulur-dulur semua yang sudah ma'rifatullah. Di situ hanya duduk di adem ayem saja. Itu jawabannya nanti itu pas atau bagaimana? Karena mungkin saudara-saudara ini duduknya di situ walaupun tulinan bah ngai tempe, bah motong rambut, bah dadi lurah. Jadi di mana-mana di keramaian maupun di tempat yang sepi duduknya dateng adem ayem. Ngelihat bojo cerewet, dilihat Allahnya hidup yang ada pada istrinya. Itu mungkin nanti Guson bisa menjawab. Dan juga ada bahasa yang disampaikan Guson itu intinya tidak mengkerdilkan kita bahwa ilmu seorang ulama hidup itu bisa menentukan dikasih no anak garangan, gak selalu pada putranya atau putrinya, karena di situ hak Allah mutlak. Begitu yang saya sampaikan, mohon diperjelaskan bahwa Allah pun tidak pilih kasih bah keturunane opo ae, bisa jadi Allah berkehendak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada dua sistem untuk sampai pada Allah, wasilun dan majdubun. Walaupun saya memakai sistem wasilun, tatkala di tengah perjalanan umat ini memakai sistem majdubun, saya pun tidak akan pernah protes terhadap Allah. Artinya sistem wasilun itu mengarahkan baik indan nas, lebih-lebih indallah bi khair wa afiyah. Apa? Bagus. Andai kata walaupun saya sudah memberikan sistem wasilun, Anda di tengah jalan kok ya memakai majdubun, itu pun tidak ada alasan saya menyalahkan. Tidak ada. Tetap saya mengatakan bahwasanya semua itu atas dasar settingane Gusti Allah. Walaupun modal panjenengan itu sistem wasilun, sistem di mana secara syar'i juga berlaku hukumnya,
dan secara hakiki lebih-lebih ditekankan di tengah syar'i, kok ya di situ jenengan iki hanya duduk di adem ayem keluar dari jalur wasilun, saya tidak ada alasan untuk menyalahkan. Ndak. Bahasa sederhana saya hanya begini, ya wis karepe kono. Ngaten lho. Sebab sistem majdubun itu Anda sudah tidak mau melakukan apa yang dihukum syariat dengan alasan ono kuno tambah rawat, tambah akeh kudone, akhirnya ditinggalkan. Saya tidak akan pernah memaksa, apalagi menyalahkan, tidak akan pernah. Bapak Ibu, innallaha, sebab dasar saya innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah gak melihat status penggawean, bahkuwi jadi rakyat menengah ke bawah atau rakyat menengah ke atas. Ono sing dadi tukang cukur, petani, pedagang, pejabat, bahkan dadi kiai. Ngalor ngidul akeh sing nyangoni. Nek gak disangoni loro ati. Mohon maaf. Allah tidak melihat status penggawean jasadmu, tidak. Wa amwalikum, Allah pun tidak melihat status mewah dan tidaknya kekayaanmu. Bahkui melarat, bahkui sugih, macam-macam. Melarat sugih iki melarat contone orang duwe bojo. Ngerti orang duwe bojo? Dudo kenek, Joko kenek, wis gak di bojo, iku melarat bojo. Gak lanang gak wedok. Bah kuwi bojomu, bah kuwi gak di bojo, bah kuwi duwe bojo, bahkan bojomu 100 sugih ya, 100 bojo. Kayak Nabi Sulaiman ya, bojone 100. Batinku, pikir aku nek ngiliri ya apa 100. Allah tidak melihat kekayaan dari sisi garwa, kekayaan dari sisi anak, sebab innama amwalukum wa auladukum, anak itu kekayaan. Ada yang sudah 10 tahun nikah belum punya anak. Allah tidak melihat di situ. Atau kekayaan dalam hal ini materi atau semi materi. Semi materi jedegan iki duweni pangkat mulai dari ketua RT sampai presiden. Allah tidak melihat itu. Materi fisik, rumah, mobil, Allah pun tidak melihat itu. Walakin Allah yanduru fi qulubikum, tetapi Allah itu melihat posisi rohmu iku piye, hatimu piye. Pertanyaan di dalam apakah hati itu akan menyembah selain Allah ataukah menyembah pada Allah? Yang saya katakan menyembah pada Allah, hatimu makrifat pada Allah. Di situ Allah membiji, menilai terhadap hambanya dari arah situ.
terus Allah ndelok ben Jumat sampai ndeleh duit 100 juta ning masjid. Kok 100 juta. Aku eling zamane ngaji cilikku biyen, malaikat ya engko nek arepe ngepuk godoh ditampani undi-undi sing kok kekno aku. Lah jarene ngono. Ya nek maduke ya an. Nek waktu ngekeki undi-undi iku makrifat pada Allah. Apa mungkin malaikat gepuk? Ya gak iso. Apa kekuatannya malaikat nang Allah itu apa? Enggak bisa. Bapak Ibu, jadi silahkan ayem panjenengan iku di tempat mana sesuai dengan penggawean sampean, silakan. Umpama kula nemen oleh merangi ya, oleh berselisih. Umpama ya apa iki diomong apa gak? Jelas sangat kontradiksi dengan ajaran di syariat. Losa. Nggo alasan ngoten terus beliaunya gak gelem rene. Jadi direncanakan padahal mulut beliaunya ke sini. Sik tak engkrek sik. Engko enek wis bar mulut. Ngene Pak. Wis aku tak cerita dasare ning hadis ada orang wanita nakal gara-gara memberikan minum anjing, semua dosanya diampuni. Ternyata Pak, ketika saat beliau itu memberikan minum terhadap dog ya, anjing, dia makrifat pada Allah. Ghafarallahu laha min dzunubiha wa kafir anha sayyiatiha. Allah mengampuni segala dosa yang pernah dilakukan oleh si wanita nakal selama hidupnya itu. Wanita itu kalau kita mendengar cerita, mboten sedina wong lanang siji enggak. Iso-iso makan sehat. Pagi, siang, sore. Belum malame. Wong wanitane cantik loh Pak. Siapapun yang melihat pasti dia kesensem, ketarik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata maksud hadis sejatine iku ing mungguh Gusti Allah ketika dia meminumkan air terhadap anjing, posisi hatinya makrifat pada Allah. Wis dadi kesimpulannya silakan sesuai poksi sampean secara fisik, tapi hati lungguh ayem ning kono boten napa-napa. Jangan sampean ikut terbawa opini atau makalah yang menyebutkan titik dua, orang kalau sudah belajar ilmu hakikat dan berlaku uzlah harus ke Arab duwe. Tinggalkan semuanya urusan dunia. Mereka memahami dari sisi fisik, harus ditinggalkan. Wis maklumano ae, mungkin ketika kiai ini ngaji durung tutup dhek wis ngantuk. Nggih Pak. Memang tarkud dunya wajibatun ala kulli muslimin wal muslimat solihin wasolihat. Wajib memangnya kalau hati ini sudah ke Allah,
sudah belajar masuk di dalam jalur dinut tauhid dan melakukan uzlah khalwat menuju wusul nang Allah, dunia ini ditinggalkan. Tapi meninggalkannya itu adalah secara ruh, karena ruh dengan jasad fisik itu nggak ada hubungannya. Apa hubungannya minyak ambek banyu? Mboten enten. Gumbulo ning kok iso campur kayak minyak ambek air iki lho, Bu. Digombulno tetap gak iso campur, tetap nggak bisa. Artinya ruh panjenengan harus tinggalkan selain Allah, yakfur bitaghut wastanibut taghut. Banyak ayat yang mengatakan tentang wajib ruh untuk tinggalkan selain Allah. Anibudullaha wastanibut taghut. Ruh wajib meninggalkan selain Allah. Wa yakfur bitaghut. Apa? Ruh harus mengingkari, meninggalkan selain Allah. Ruh. Walaupun jasad ini berinteraksi terhadap duniawiyah. Alasannya nggak ada hubungan antara ruh dengan jasad, nggak ada hubungan. Sebab tugasnya ruh hanya satu, terhadap Allah, makrifat. Kalau jasad macam-macam kewajibane, luwe yo mangan, ngelak yo ngombe, pengen tuku sepeda motor, terus ada uang yo beli. Jasad menakno jasad. Udan budal ngaji gak duwe sepeda motor, tuku mobil, le ngenakno jasad. Tapi ruh jangan pisan-pisan ikut di dalamnya. Ruh hanya satu, illa liya'budun, hanya makrifat pada Allah di situ. Lah bagaimana amri enjoy, ayem, tenang, ruh ini walaupun jasad statusnya menjadi tukang cukur, walaupun jasad statusnya serba kekurangan. Ala inna awliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yo, Anda harus jadi kekasih Allah. Lah terus bagaimana menjadi kekasih Allah itu, Kang? Gampang. Fattabi'uni, ikuti aku. Kata Rasulullah, ikuti aku. Ikut sing ya apa? Kita terhadap Kanjeng Nabi, atau sekarang kita mengatakan estafet yang dibawa Kanjeng Nabi, ajaran ikumang terhadap tabi'in, tabi'ina solihin. Ikut lakune roh ikiman. Gampang ringkese nek dadi kekasih Allah, culno kekasih ning atimu sak liyane Allah, mek ikut tok. In kuntum tuhibbunallaha, apabila di dalam hatimu ada cinta selain Allah, lepasen, pegaten ning ati. Kalau Anda sudah memutus hubungan cinta terhadap selain Allah dalam dirimu, yang kami sebut dengan hubbus syahwah, kesenangan dunia terhadap jasad, maka yuhibbukumullah, Allah bakal menerima cintamu. Berarti ruhmu itu jadi kekasih Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, segala kesalahan hati atau ruh ataupun jasadmu tadi disepuro Allah. Kaya dene wanita nakal tadi. Wis aman. Terus bagaimana cara saya melepaskan cintaku terhadap selain Allah yang sudah kadung mengkarat? Kadung mengkarat. Kembali kepada pitutur
birriyadati wal adhkar, prihatino secara jasad, wal adhkar gedekno zikirmu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, yang imannya belum ihsan, biar ihsan, berzikirlah kamu terhadap Tuhanmu sebanyak-banyaknya kau berzikir. Yang kami maksud zikir di sini adalah zikirnya ruh dengan sirul asrar. Oke, ada lagi? Dunia penuh misteri, penuh tantangan, penuh misteri. Dunia, ngaten ya? Syair bisa menjadi pepiling, bisa menjadi pitutur. Aben pingin ketemu Roma Irama dan ono sesuk mulut. Nek diparingi dawa umur. Ya gak ndelok hik TV. Nggih, wonten melih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet, Gus. Kula nate semerap enten sing cerita tentang napa? Kelahiran kembali niku napa, Gus? Namine, Gus? Reinkarnasi. Nggih. Reinkarnasi. Nggih. Dalam hakikatnya niku ya napa? Reinkarnasi niku dalam Islam. Mboten mawon matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat napa nika? Ngeten. Di belakangmu itu ada satu masa di mana kau akan dibangkitkan. Nek basa syariat, wong iku nek wis mati, nanti kalau sudah datangnya hari kiamat, kau akan dibangkitkan. Itu keterangan di Al-Quran di jalur syariat. Berarti besok kalau dunianya ini sudah tidak ada, sudah mengalami satu yaumis sa'ah, hari kiamat syariat. Bagaimana ayat ini bila mana kita tinjau dari sisi hakikat? Di situ ada satu kalimah yang berbunyi barzakhun. Cara orang syariat kita mengenal alam barzah.
Barzakhun secara murad adalah dinding yang tebal yang akan menutupi oleh ruh sehingga ruh itu tidak bisa ke dunia, ruh itu tidak bisa ke akhirat manakala ila yaumi yub'atsun, datangnya hari kiamat atau hari kebangkitan. Bapak Ibu, antara dunia dengan akhirat ini ada dinding tebal banget. Dinding ini tidak akan berlaku bagi mereka yang sudah dirobohkan. Dan dinding ini akan berlaku sampai kapanpun bagi mereka yang masih kategori sebagai ahli hijab. Ini dinding. Ternyata kebangkitan itu terjadi tidak menunggu hari kiamat yang telah difahami di dalam sisi syariat. Tidak. Hari kebangkitan itu terjadi tatkala kita masih di dunia ini. Ini nggak akan paham Anda kalau masih bisinergi menguatkan hukum dohir, jenengan nggak akan paham. Apa ternyata barzakhun itu? Dinding hijab yang disebut syahwatud dunya yang ada dalam hatimu. Jadi kita di dunia ini hakikatnya, manakala sebagai ahli hijab, ruh ini sudah ada di alam barzah secara hakikat, tertutup, nggak bisa keluar. Di dalamnya yang ada cuman kegelapan. Kegelapan. Sehingga ketika saat Allah menghadapkan wijhatun al-ma'rifatun, itu nggak tahu. Kondisi apapun nggak bisa. Hati itu ada makrifat nang Allah, ora bisa karena ada dinding. Tapi kalau itu semuanya sudah kau robohkan dinding-dinding itu, maka kau nanti setelah kematian secara syariat tidak mengalami alam barzah. Kalbarki, kata Rasulullah, kui langsung bali laksana kados kilat menuju dan bertemu pada Allah. Sayakuluna podo dawuh sopo alladzina para malaikat, dawuh qalu podo dawuh sopo malak, rupane dawuh udhulu do mlebu sira kabeh, do masuk sira kabeh bisalamin aminin, tanpa ada duri yang merintangimu. Aman. Wis gak ono cara apa namanya pitakon aneh-aneh, wong hisab ae enggak kok. Pitakon jarene makalah sinten jenenge Mbah Husen, ada orang laki-laki punya istri 3. Orangnya kecil, punya istri 3. Ketika saat dimasukkan ke surga, istri pertama protes nang malaikat, hei malaikat, mau kebawa kemana suami saya ini? Surga. Jawabnya malah, engkuk dhisik, kula sak joge sak suwene ning donya digawe lara ati terus, ditinggali terus nang mbok nom.
Terus mbok sing nom maneh. Loro atiku. Aku gak rido. Ngono iki. Sing istri pertama. Oh ngono ah. Ya wis. Akhirnya wong lanang iki mau gak sida mlebu surga. Bojo sing mbawek Jawa, aku gak rido kudu sampean cemplung neraka koyok panas nalikane atiku ana donya. Mbok arepe digonang neraka, istri kedua dan ketiga nyegat. Sik kat. Iki apa masalahe? Diceritakno ambek malaikat mang sesuai dengan ceritane mbok wek. Sik malaikat. Istri kedua dan ketiga dawuh, kula senajano gak dibelanjani, kula alhamdulillah matur suwun digarwa si fulan niki, estu kula ridho. Sing nomor 3 ya ngono, jawabe ngono. Maklum malaikat gak tahu ngerti rasane ngono. Dilokno ngono. Dilokno. Si malaikat dilokno. Akhirnya tukaran Pak Bu antarane mbok wek ambek mbok nom kedua dan ketiga. Menang sing nomor loro telu. Mergae cara di voting menang nomor loro nomor telu. Sebab loro dan telu iki dadi siji. Malaikate timbang pusing-pusing. Wis karep-karepmu. Akhirnya wong lanang mlebu swarga. Iku maksude nek angsal kula rilis dari sisi hakikat nyun sewu. Walaupun jenengan ning donya lakune dianggap wong elek. Dianggap wong elek lho ya. Tapi di dalam laku iku makrifatullah. Makrifatullah ya. Iku luwih apik katimbang laku apik mungguh menungso ning tidak disertai makrifat pada Allah. Makola sing seperti ini terus kok serap ning omah laku wis nggae lorone bojone macam-macam laku elek. Sing penting makrifat. Yo gak ngono maksude. Paham nggih? Wis. Bapak Ibu, apa pitakoni man? Reinkarnasi. Jadi reinkarnasi niku Pak kembali kepada fitrah. Berarti sama halnya dengan kebangkitan tadi. Kita akan bangkit keluar dari zona kotor. Dikatakan zona kotor, roh ini berkasih mesra dengan selain Allah. Keluarlah. Akhirnya berkasih mesra terhadap Allah nggon fitrah. Sebenarnya Pak sedaya menungso ning donya iku laksana wong minggat. Wong minggat iku kudu ndang balik mulih. Kudu balik mulih. Wis cepetan kuwi oleh minggat ndang mulya. Sri, lah ngene ta ana lagu Sri minggat ndang mulya. Artinya dikatakan minggat ruh atau hati ini berkasih mesra dengan kesenangan dunia. Udah kembalilah pada Allah. Wad'u ila rabbika kata Rasulullah, wis dang baliyo nang Tuhanmu. Sebab iki kataku Rasulullah, ikilah wahyu satu-satunya yang diemban terhadapku untuk kusampaikan terhadapmu. Yang berupa la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Wis kembali ya kepada fungsi ayat itu. Jadi mboten reinkarnasi iku kok roh iku mlebu nanggone anake, putune, bahkan sing gak terima mlebu kewan. Lah ngoten nggih. Iki yang kita dengar di dalam ajaran Mbah apa kuno seperti itu, tapi itu tidak benar. Yang benar yang dimaksud reinkarnasi itu adalah bangkitnya ruh dari zona kotor menuju zona
fitrah. Manakala di dunia belum Anda lakukan hal ini, sampai kapanpun Anda masuk di dalam zona kotor terus menerus, khalidina fiha abada, di dalam barzah kegelapan terus menerus, kecuali ada pertolongan dari Allah, ada syafaat dari Allah, baru akan bisa keluar dari zona kotor. Makanya ada istilah, sesungguhnya neraka adalah untuk mensucikan jenengan sing durung suci, waktu ana dunya belum sempat mensucikan dari kesalahan roh, makanya dimasukkan neraka. Neraka itu apa-apa anar, padahal anar itu maknanya adalah api. Narun, api. Kok dimasukkan neraka? Nggih, mohon maaf. Sifatnya geni kan panas, Pak ya. Panas. Hakikatnya nek ati panas gara-gara gak ketemu Allah, gara-gara ketemu selain Allah terus gak cocok. Sak temene iku jenengan wis ngincipi geni neraka, ngincip kok terus. Nggih, ada lagi? Lagu Sri Minggat itu gara-gara nopo? Napa gara-gara nopo? Oh gitu. Injih. Sampun Pak? Inggih. Bismillah. Al-Fatihah.